Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi dengan saya Saiful Baryanun dari Surabaya. Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita Ramadan ya, kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan sudah beberapa hari. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Ya, untuk live saya kali ini, mari kita mulai membaca sholawat dulu ya, membaca sholawat Jibril dulu ya. Semoga nanti bisa barokah semuanya. Ya, teman-teman selamat bergabung. Ya, Anda Nala selamat bergabung. Ya, teman-teman, ya Bu Elia selamat bergabung. Ya, selamat bergabung Bu Elia. Semoga barokah. Silakan multi aja ya. Kita mulai dengan membaca sholawat Jibril ya, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga acara ini nanti barokah.
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya, selamat bergabung Mbak Surati. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semua manfaat cincau ada di Capanda. Ya, kita sudah membaca sholawat Allah ala Muhammad, sholawat Jibril yang dikenal dengan sholawat Jibril. Ya, Pak Indus Iktiha selamat bergabung. Ya, kita lanjutkan dengan istighfar ya. Istighfar dulu. Istighfar Robbar Baroya. Ada banyak banget cerita di belakang layar. Kalau kita settingnya outdoor. Ya, selamat bergabung mengucapkan Astaghfirullah Rabbil Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbil Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Ibni ilman nafi'a wa bidni amalan makbula wa wasi'an rizqan tayyiba wa tub alayya taubatan nasuha, tub alayya taubatan nasuha. Tabur semua. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Hambamu ini datang padamu, tuntunlah kami kemana pergi. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Sutikah engkau mau peduli? Minal khotoya, Astaghfirullah Rabbal
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya man yara sirra qalbi hasbi tila ukasbi wa mubi afika jambi wasri sudi wa amali wasli aku puji wa amali. Selamat bergabung Bapak Masjid. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Selamat bergabung. Ya ilahi Tuhanku, hambamu ini menujumu, jiwa ragaku jadi belenggu agar mendapat keridhaanmu, tujuan akhir jalan hidupku. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Ya, mudah-mudahan barokah kita bersyafaatnya Rasulullah Muhammad. Apa lagi sih yang kira-kira bisa dikonsumsi aman sama keluarga kita? Ya teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya pembahasan kemarin surat Al-Baqarah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin surat Al-Baqarah ya. Kita ulangi lagi supaya kita semakin hafal dan semakin bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kitab suci kita Al-Qur'anul Karim. Supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran, tidak hanya kita baca saja tetapi juga kita amalkan isinya supaya hidup kita ini bermanfaat dan barokah ya.
Hidup itu kalau bermanfaat dan barokah, hati menjadi tenang, menjadi tentram. Insya Allah apapun yang kita inginkan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sepanjang kita mengikuti jejak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Muhammad SAW, yaitu tuntunan kitab suci Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khataman wa 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma ya'da'una illa anfusahum wa ma yashkurun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun 'alim bima kanu yakadzibun wa idza qila lahum la tufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ya teman-teman sekalian ya, kemarin sudah kita jelaskan sudah saya jelaskan di tafsir Munir ya kemarin bahwa orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang yang sangat beruntung. Dalam tafsir Munir kemarin di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang beruntung itu apa? Orang-orang yang najuna. Kemarin yang orang-orang beruntung itu adalah orang-orang yang najuna. Anis sukhti. Ya, najuna itu orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang najuna. Anis sukhti. Najuna itu orang-orang yang selamat. Anis sukhti saking kemarahan Allah wal adabi dan siksa Allah. Ya, dalam penafsiran tafsir Munir kemarin seperti itu orang-orang yang nah orang-orang yang beruntung itu golongannya adalah min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang masuk dalam umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keterangan kitab Munir ini yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantan. Ya, teman-teman itu sudah kemarin sudah kita bahas. Nah, orang-orang kafir itu mereka itu diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan itu sama saja. Mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah. Kenapa kok mereka tidak mau beriman kepada Allah? Karena kata Allah fi qulubihim maradun. Ya. Karena di dalam hati mereka itu ada sakit, hatinya itu sakit, ya hatinya itu sakit. Mereka orang-orang kafir itu tidak mau beriman kepada Allah karena hatinya itu sakit. Nah Allah fazadahumullahu maradun, sedangkan Allah fazadahumullahu maradun, maka ditambahi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu tidak mau beriman kepada Allah karena hatinya itu sakit, lalu sama Allah ditambahi sakitnya. Nah, tidak hanya ditambahi sakitnya, tapi bagi mereka itu siksa yang sangat berat, sangat pedih, sangat besar. Yaitu jadi orang yang ingkar terhadap kebenaran itu namanya orang-orang kafir. Orang yang ingkar terhadap keimanan pada Allah Subhanahu wa taala itu namanya orang-orang kafir. Orang yang ingkar terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan termasuk kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Nah, mereka mengingkari salah satu kitab itu berarti dia itu orang kafir, karena syaratnya rukun iman itu adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah yang ada 4 itu Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Nah, kalau kita sebagai umat Islam tentunya kita lebih beriman kepada Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Tetapi kita harus beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, karena di dalam surat Al-Baqarah sudah disebutkan. Ya, sudah disebutkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Nah, harus beriman itu juga. Beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada kitab Zabur, beriman kepada kitab Injil. Itu syaratnya orang yang beriman. Jadi kalau tidak beriman kepada salah satu itu, keimanannya itu otomatis berkurang, tidak sempurna. Yaitu belum dikatakan orang beriman, karena rukun iman itu ada 6. Nah, kalau salah satunya tidak dipenuhi, berarti imannya tidak sah. Sama dengan kalau kita mau melaksanakan sesuatu, ya. Seumpama satu contoh, ya, kita mau mendaftarkan kita mau mendaftarkan menjadi mahasiswa, satu contoh. Nah, di dalam pendaftaran mahasiswa itu ada beberapa persyaratan, umpamanya ada 10 persyaratan. Salah satunya umpamanya harus punya surat kelakuan baik atau surat kakap kerja, kalau dulu surat kelakuan baik ya, sekarang SKCK, surat keterangan kakap kerja. Kalau umpamanya harus melampirkan itu. Nah, begitu kita daftar kita tidak melampirkan SKCK, kurang 1 saja SKCK itu saja, maka kita tidak akan diterima menjadi mahasiswa. Itu salah satu contoh. Atau kalau kita mau mendaftarkan diri sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil, atau calon pegawai P3K ya, pegawai dengan perjanjian kontrak kerja umpamanya. Nah, di situ umpamanya tercantum beberapa persyaratan. Nah, salah satu persyaratannya harus lulus ujian psikotes atau punya nilai psikotes, ada keterangan dinyatakan sehat jasmani dan rohani. Nah, mungkin sehat jasmaninya kita sudah periksa ke dokter, ke rumah sakit, sudah ada sehat jasmani. Tetapi untuk kesehatan rohaninya kita tidak mengikuti psikotes, tidak ada lampiran surat keterangan kesehatan rohaninya, ya kita tidak akan diterima, berkas kita kurang maka dicoret, tidak akan bisa daftar. Sama dengan begitu keimanan kita, kalau keimanan kita kurang 1 saja, syarat rukun iman kita itu ada 6, lalu kita hanya punya 5, 1 tidak kita imani. Apa? Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi Muhammad kita tidak imani, kita tidak akui itu, maka ya keimanan kita akan dicoret sama Allah, ya. Jadi tidak sesuai dengan keimanan kita, berarti belum termasuk rukun iman, kita belum memenuhi syarat iman, ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Maka kita wajib mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil, Zabur. Jadi kita mengimani, ya, mengimani. Tapi yang wajib bagi kita umat Islam itu yang wajib benar-benar kita imani ya kitab kita Al-Quran, karena kita umat Islam.
sepenuhnya kita jalankan ya, kitab Al-Quran itu ya. Kalau yang kitab-kitab yang lain cuma kita mengimani, percaya saja gitu saja. Nah, tidak wajib untuk menjalankan. Yang wajib kita jalankan adalah kitab suci kita sendiri, yaitu Al-Quran Al Karim ya. Tuh. Nah, terus kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi orang kafir itu tidak mau beriman kepada Allah karena di dalam hatinya sakit. Ya. Di dalam hatinya itu sakit. Ya. Nah, Allah menambahi sakitnya. Sehingga karena sakitnya itu tadi bertambah parah, maka dia tidak akan beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya orang-orang kafir itu bagaimana? Ya, sifatnya, wataknya, kelakuannya bagaimana? Orang-orang kafir itu. Nah, di sini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Jadi hati mereka itu sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Fi qulubihim ing dalem pira-pira atine wong kafir iku maradun ana penyakite. Fazadahumullahu fazada mongko nambahi hum kedue wong kafir sapa Allah Gusti Allah maradun ing lorone. Jadi di dalam hati, di dalam beberapa hatinya orang kafir itu ada penyakitnya. Lalu Allah menambahi rasa sakitnya hati mereka. Ya. Terus walahum adzabun alim bima kanu yakadzibun. Walahum lan kedue wong-wong kafir iku adzabun utawi siksa alimun kang banget larane. Dan bagi orang-orang kafir itu adalah siksa yang sangat pedih. Kenapa kok disiksa yang sangat pedih? Bima kelawan sebab kanu kang wis nglakoni sapa wong kafir iku yakadzibun kang padha nggoroaken kabeh. Jadi mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih karena akibat kebohongan mereka. Ya, kebohongan orang kafir itu hanya mendapat siksa yang sangat pedih. Ya. Terus selanjutnya, ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum wa idza qila nalikane den ucapno lahum maring wong-wong kafir la tufsidu aja ngrusak sapa sira kabeh. La tufsidu aja gawe kerusakan sapa sira kabeh. Bila ardi ing dalem dukure bumi alu mongko jawab sapa wong-wong kafir innama nahnu setuhune kita iku muslihuna wong kang gawe kebagusan kabeh. Jadi orang-orang kafir itu ketika diucapkan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, mereka sebaliknya mengatakan, kami ini tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Kami ini justru berbuat kebaikan di muka bumi ini. Orang-orang kafir, jawabannya orang-orang kafir itu seperti itu. Ya, selamat bergabung Bu Yulita. Ya, selamat bergabung. Ya, di mute dulu ya Bu Yulita. Nah, itu jawabannya orang-orang kafir itu.
ketika diperingatkan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka sebaliknya mengatakan bahwa kami ini selalu berbuat kebaikan di muka bumi ini. Ya, selamat bergabung Mbak Cucu ya. Terima kasih. Selamat bergabung, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapat barokahnya Al-Quran. Jadi mereka itu nggak mau mengakui kalau membuat kerusakan, orang-orang kafir. Sebaliknya mereka mengatakan bahwa mereka itu berbuat baik. Ya, dilanjutkan ya selanjutnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Ala eling-eling, innahum setune wong-wong kafir, hum ya wong kafir iku al mufsiduna wong-wong kang padha gawe kerusakan kabeh. Walakin lan angin tetapine iku la yashuruna ora padha krasa kabeh sapa wong-wong kafir. Jadi ingatlah bahwa mereka itu orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang telah membuat kerusakan di muka bumi ini, tetapi mereka tidak merasa kalau telah berbuat kerusakan. Nah, ini kata Allah di sini. Ya, kata Allah. Ya, tuh. Jadi orang-orang kafir itu membuat kerusakan di muka bumi, tetapi mereka tidak merasa membuat kerusakan. Oleh karena itu, ya, hati mereka itu sakit. Ya. Jadi mereka tidak merasa kalau berbuat kerusakan, padahal mereka telah berbuat kerusakan. Terus dilanjutkan ayat selanjutnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufa ala innahum mustafa walakin la ya'lamun. Wa idza qila lan nalikane den ucapno lahum maring wong-wong kafir aminu padha imano sapa sira kabeh kama amanan nasu kama kaya dene imane wong-wong akeh kama amanan nasu kaya dene imane wong-wong akeh qalu mongko padha jawab sapa wong-wong kafir anu minu ana ta iman sapa kita kama amanas sufaha kaya dene imane wong kang bodho-bodho kabeh. Maka ketika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian semua itu seperti imannya pada umumnya manusia. Tapi qalu mereka menjawab anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang bodoh-bodoh itu? Itu jawaban mereka, orang kafir. Nah, dijawab sama Allah, ala innahum humus sufa walakin la ya'lamun. Ala eling-eling innahum satune wong-wong kafir iku humus sufa ya wong kafir iku as-sufa wong kang bodho-bodho kabeh. Walakin lan angin tetapine la ya'lamuna iku la ya'lamuna ora ngerti kabeh sapa wong kafir. Ala innahum musufaha'u, sebaliknya mereka itulah yang sebenarnya orang-orang yang bodoh, orang kafir itu. Akan tetapi mereka tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Nah, orang-orang kafir itu. Jadi golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, ya semuanya, ya Bani Mahzum, nah, itu semuanya adalah mereka orang-orang kafir-kafir yang orang bodoh-bodoh, tapi mereka mengolokkan orang yang beriman, orang yang bodoh. Nah, sebaliknya yang bodoh itu adalah mereka semuanya orang-orang kafir itu Abu Jahal, Abu Lahab, ya dan golongannya itu mereka. Ya, meskipun mereka paman Nabi Muhammad sendiri. Tapi karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Ya,
Tuh. Terus dilanjutkan ayat selanjutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqu lan nalikane ketemu sapa wong-wong kafir alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu mongko jawab sapa wong kafir amanna wus teman-teman iman sapa kita. Wa idza khalau lan nalikane padha bali sapa wong kafir ila sayatinihim maring penggede-penggedene wong kafir ya, maring pimpinane wong kafir qalu mongko padha jawab sapa wong kafir iku inna ma'akum setuhune kita iku ma'akum sertane sira kabeh innama setune kita nahnu ya utawi kita iku mustahzi'una padha ngelek-ngelek ngolok-ngolok sapa kita ing wong mukmin. Jadi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Jadi ketika orang-orang kafir itu bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman seperti kalian semua, ya kami beriman. Nah, tetapi sebaliknya, ketika orang-orang kafir itu kembali kepada pimpinan-pimpinan mereka, pembesar-pembesar mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami berserta kalian semua. Sesungguhnya kami beserta kalian semua. Innama nahnu mustahzi'un. Kami beriman itu hanya mengolok-olok mereka saja, menghina mereka saja, ya. Istilahnya kalau bahasa Jawa itu hanya gonggong mereka saja. Itu pengertiannya dalam ayat ini, ya. Kita baca ayatnya dulu aja, nanti kita kaji tafsirannya. Kita baca ayatnya. Ya, terima kasih Bang Iqbal sudah bergabung. Ya, 2:30 sudah bergabung. Terima kasih. Ya, monggo kalau mau bergabung sambil berteman ya, sambil berteman. Ya. Ya. Selanjutnya, ya, ayat selanjutnya. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah utawi Gusti Allah yastahzi'u ngenyek sapa Allah bihim kelawan wong-wong kafir wa yamudduhum lan dawaaken sapa Allahum ing wong kafir fi tughyanihim ing dalam gulune wong-wong kafir iku ya'mahuna padha ndangak kabeh sapa wong-wong kafir. Jadi Allah itu yang menghina mereka, tetapi Allah memanjangkan, istilahnya itu menggonggong, mengulu-ngulu kalau bahasa Jawa itu. Mengulu-ngulu orang kafir, kayak dia itu istilahnya orang gagah-gagao gitu ya kalau bahasanya itu. Jadi hebat-hebato gitu, kayak orang hebat-hebato. Padahal Allah itu nanti akan memanjangkan siksanya ya besok. Jadi sampai lehernya itu ditengahkan ke atas gini. Jadi di lehernya itu akan diberi besi, ya, besi untuk mendangakkan lehernya begini. Jadi tersiksa orang-orang kafir itu nanti. Ya itu. Nah terus kita lanjutkan ya. Mereka orang-orang kafir itu seperti apa kondisinya? Kalau sudah seperti itu kondisinya mereka itu seperti apa? Ya. Kondisi mereka itu adalah
ulaika alladziina ishtarawu ad-dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika utawi mengkono wong mengkono iku alladzina yaiku wong kafir. Ulaika utawi wong kafir iku alladzina wong istarawu dzalalata istarawu kang ngetol sapa kang nuku sapa wong kafir adzalalata ing kesasar bil huda kelawan dituku kelawan bil huda kelawan pitudune Gusti Allah. Fama robihat mongko ora mbateni apa istarawu dolalata. Nah, nyetel nuku kesesatan tadi tidak akan menguntungkan. Apa tijaratum pira-pira dagangane wong kafir. Wa ma kanu lan ora ana sapa wong kafir iku muhtadina oleh pituduh kabeh. Jadi orang-orang kafir itu ibaratnya orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuknya Allah. Jadi mereka yang sudah mendapat petunjuknya Allah itu ditukar dengan kesesatan. Jadi istarawu dolalata bil huda, membeli kesesatan dengan petunjuknya Allah. Fama rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Dan mereka tidak akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan mereka tadi, dari jual beli mereka itu tadi. Wa makanu dan mereka tidaklah mendapat petunjuk dari Allah. Wa makanu muhtadin dan mereka tidaklah mendapat petunjuk dari Allah. Itu kondisinya orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu dia itu sama dengan membeli kesesatan dengan petunjuk dari Allah. Ya Pak Ardianto, Ardi selamat bergabung. Oh ya monggo silakan kita kalau mau pamit live ya. Monggo kalau mau naik di aja apa namanya multi aja. Saja nanti tinggal naik. Ya teman-teman sekalian, jadi itu kondisinya orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuknya Allah. Jadi ya, tuh, membeli kesesatan dengan petunjuknya Allah. Jadi petunjuknya Allah itu ditukar dengan kesesatan. Ya. Ditukar dengan kesesatan. Jadi begini saya ceritakan ya, bahwa kok bisa petunjuknya Allah itu ditukar dengan kesesatan. Jadi begini, pada dasarnya manusia itu lahir ke dunia ini itu sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Jadi sejak lahir manusia itu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya. Buktinya apa? Buktinya ya, di dalam surat Al-A'raf, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan oleh Allah ayat 173 surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf ayat 173 itu sudah disebutkan oleh Allah. Jadi ceritanya ketika manusia ini masih dalam kandungan, ya, dalam kandungan ibunya. Jadi 40 hari itu nutfatan, 40 hari berupa mani, ya, nutfatan. Lalu 40 hari kemudian itu berupa alakotan, berupa segumpal darah. Jadi 40 hari berupa mani, 40 hari kemudian berarti sampai 80 hari itu berupa segumpal darah. Lalu 40 hari kemudian itu berupa mudghotan, yaitu segumpal daging. Mudghotan. Jadi dari situ sudah umur 120 hari sudah sampai
mudghah, sudah sampai segumpal daging, lalu terbentuklah bayi kecil, atau kalau pada umumnya di dunia kedokteran diberi nama zigot. Zigot, zigot calon cabang bayi itu. Nah, pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk meniupkan rohnya kepada calon cabang bayi. Lalu ditiupkanlah rohnya itu ke dalam calon cabang bayi. Setelah calon cabang bayi itu ditiupkan rohnya semuanya, lalu ditanya oleh Allah. Calon cabang bayi itu tadi ditanya oleh Allah. Ya, tanyanya bagaimana? Alastu birabbikum? Ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Nah, mereka yang calon cabang bayi semuanya yang sudah dikasih roh tadi, mereka menjawab bala syahidna. Bala syahidna. Mereka menjawab, iya benar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, itulah. Ya, itu. Jadi mereka ini sudah mendapat petunjuk dari Allah, calon cabang bayi ini sudah mendapat keimanan dari Allah, sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Nah, tetapi kenapa kok? Ya, terima kasih Bunda. Iya, sudah bergabung. Monggo silakan. Silakan di multi aja Bunda nanti sana. Ya, saling berteman kita ya. Nah, jadi sudah mendapat keimanan sejak lahir. Begitu lahir ke dunia procot itu sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dibekali keimanan, ya, dibekali petunjuk, dibekali bahwa ini yang benar, ini yang salah. Ya, itu sudah semuanya dibekali, sudah di briefing bayi itu. Sudah dikasih diklat, sudah dididik, ya. Jadi sudah semuanya sudah begitu lahir ke dunia procot. Nah, terpengaruh oleh keajaiban dunia, oleh kebiar, kalau bahasa Jawa itu kebiaring dunyo, ya, oleh gemerlapnya dunia, maka bayi ini tadi lupa akan bekal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu di dalam kandungan. Lupa. Jadi yang salah itu akhirnya diterjang, yang benar tidak dilakukan karena sudah kepincut kebiaring dunyo, kalau kata orang Jawa, karena sudah tergiur oleh kegemerlapan duniawi, ya. Kegemerlapan duniawi sudah menggiur mereka oleh cabang bayi ini, sehingga dia tidak tahu mana yang harus dilakukan yang benar dan yang salah harus dihindari, tidak tahu. Akhirnya ditembus saja, diterombol, salah benar pokoknya dilakukan saja. Nah, itu jadinya. Nah, mereka itu sudah mendapat petunjuk dalam dirinya, dari Allah sudah mendapat petunjuk. Nah, karena petunjuk tadi tidak digunakan, maka diibaratkan oleh Allah yaitu tadi orang-orang yang istarawud dolalata bil huda, yaitu yang membeli kesesatan dengan petunjuknya Allah. Jadi kesesatan tadi ditukar dengan petunjuknya Allah. Ya, selamat bergabung Pak Ali Mustafa. Ya, selamat bergabung. Bergabung Pak Ali Mustafa, ya. Sambil saling berteman ya semuanya ya. Jadi kesesatan itu di petunjuknya Allah ditukar dengan kesesatan. Nah, ya, selamat bergabung Pak Kapten Timnas. Monggo.
Nah, itulah. Jadi ayat Al-Quran tadi yang menyatakan bahwa alladzina ishtarau dolalata bil huda, yaitu mereka itu yang sudah mendapat petunjuk dari Allah sejak lahir, ya, sejak dalam kandungan, ditukar dengan kesesatan karena gemerlapnya duniawiyah. Ya, karena gemerlapnya duniawiyah. Mereka tergiur, padahal cuma duniawiyah itu cuma sebentar. Duniawiyah itu cuma sebentar. Selamat bergabung Pak Dekat dan Gigi, DKGG. Silakan bergabung. Jadi kalau katanya Sunan Derajat, itu urip itu mau mampir ngombe. Nah, kalau Sunan Derajat itu mengibaratkan bahwa hidup itu hanya mampir untuk minum. Makanya falsafahnya Sunan Derajat, ajarannya Sunan Derajat itu urip iku mung mampir ngombe. Mula iku wene ana ngombe wong sing ngelak, wene ana mangan wong sing duwe, wene ana teken wong sing buta. Jadi kalau menurut falsafahnya Sunan Derajat, ya, Raden Maulana Muhammad Qasim Sunan Derajat yang makamnya itu di daerah Paciran, Kabupaten Lamongan, itu hidup ini hanya mampir minum. Oleh karena itu berilah minum orang yang haus, berilah makan orang yang lapar, dan berilah teken, berilah tongkat orang yang buta. Artinya berilah petunjuk orang yang buta. Jadi karena hanya mampir minum, mampir ngombe, ya kita harus berbuat baik. Karena nanti suatu saat kita akan pulang kembali kepada Allah, ya. Jadi kita akan kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kita ini milik Allah, ya, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ilahi kepada Allah itu rajiuna dikembalikan semua. Jadi kita ini miliknya Allah, nanti akan dikembalikan kepada Allah. Maka dari itu sebelum kita kembali kita harus berbuat baik supaya nanti kita kalau kembali kepada Allah kembali menjadi baik. Kalau kita baik maka kita akan ditempatkan di sisinya Allah, di ridhonya Allah. Kalau sudah di ridhonya Allah, ya, mau apa saja itu bisa, ya, karena kalau Allah sudah ridho maka kita akan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Mau masuk surganya Allah, mau masuk kemana saja kita bisa karena kita sudah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itulah teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai kita menukar hidayah dari Allah dengan kesesatan. Ya, terima kasih bergabung Bang Sum BRI 099 ya. Ini Bang Sumbri ya, 099, selamat bergabung ya. Jadi jangan sampai kita ini menukar hidayah dari Allah yang sudah diberikan oleh Allah dengan kesesatan. Jadi jangan sampai seperti itu supaya kita nanti selamat di dunia dan di akhirat. Karena apa? Dunia ini adalah penyampai kepada akhirat. Kita tidak bisa sampai kepada akhirat tanpa dunia. Ya. Oleh karena itu dunia tetap kita mencari untuk kehidupan duniawi. Tidak bisa kita melupakan kehidupan duniawi, tetapi dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh syariat Islam, dan begitu. Ya. Tetap kita mencari duniawi, tapi harus sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh syariat Islam, yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis, ya. Itu sesuai dengan itu. Nah,
supaya kita ini nanti selamat di dunia juga selamat di akhirat. Karena semua orang yang melanggar aturannya Allah, yang melanggar Al-Quran, melanggar Al-Hadis, itu pasti tidak selamat di dunia. Sudah pasti tidak selamat di dunia. Sudah pasti. Kalau tidak percaya, coba silakan teman-teman lihat. Buktikan semua. Orang yang melanggar aturannya Al-Quran itu pasti nggak selamat di dunia. Pasti. Coba kalau nggak percaya silakan aja dibuktikan. Satu persatu dibuktikan. Orang yang suka menyuap, ya, padahal menyuap ini diharamkan. Ya, tidak boleh melakukan suapan itu. Menyuap, ya, nyogok, itu pasti nanti dia akan terkena masalah, yaitu masalah penyuapan dan masalah korupsi, pencurian uang, masalah penyuapan dan pencurian uang. Akhirnya mereka akan masuk penjara. Itu sudah pasti. Coba lihat aja di media-media elektronik, di televisi, di media sosial. Semuanya orang yang tertangkap itu karena mereka melakukan penyuapan. Caranya sedang diproses, ini kan penyuapan, ya, banyak penyuapan, dan melakukan korupsi, mencuri uang. Karena menyuap otomatis dia butuh uang kembali. Nah kalau dia butuh uang kembali akhirnya dia mencuri. Nah kalau mencuri akhirnya ketangkap. Saya selamat bergabung Bu Nur Endang. Ya, mudah-mudahan mendapat barokahnya Al-Quran di bulan Ramadan. Itu bukti sudah banyak. Loh, mereka itu padahal juga menjalankan sholat. Mereka juga menjalankan puasa. Mereka juga berhaji, berumroh. Mereka kadang-kadang banyak yang hafal Al-Quran dan hadis. Tapi kok bisa? Kok bisa? Kok bisa mereka itu menyuap? Kok bisa mereka itu mencuri uangnya rakyat, mencuri uangnya negara? Kok bisa? Padahal mereka melakukan syariat Islam. Nah, disitulah ya, perlu diingat, ya, perlu diingat bahwa Rasulullah Muhammad SAW sudah bersabda. Sabda bagaimana? Inna sholata tanha anil fakstai wal munkar. Inna sholata sesungguhnya sholat itu tanha anil fakstai wal munkar. Dia akan bisa mencegah suatu perbuatan yang keji dan perbuatan yang jahat. Sholat. Loh, tapi kenapa orang sholat kok melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan jahat? Berarti sholatnya itu belum diterima oleh Allah. Sholatnya itu ditolak, tidak diterima, sehingga tidak ada berkahnya sholat. Loh kok bisa sholatnya tidak diterima oleh Allah? Ya faktornya macam-macam. Bisa jadi ya sholatnya tadi tidak berwudu, tidak melakukan persucian, bisa jadi. Bisa jadi alat yang digunakan untuk sholat tadi ya bersumber dari sesuatu yang haram, yang tidak halal. Mungkin kopiahnya itu yang digunakan untuk membeli itu uang haram. Baju yang dipakainya itu yang dipakai membeli uang haram. Ya. Untuk sholat tadi. Sajadahnya juga uang haram. Bisa jadi seperti itu, makanya sholatnya ditolak. Nah karena sholatnya ditolak oleh Allah, dia tidak mendapat berkahnya sholat. Karena tidak mendapat berkahnya sholat, dia tetap sholat, tapi dia melakukan suatu kejahatan, melakukan suatu perbuatan yang keji, melakukan perbuatan yang jahat. Jadi sholatnya itu hanya mendapatkan capek, ya, mendapatkan capek.
Loh, mereka itu juga puasa. Kenapa kok nggak bisa melakukan kebaikan? Ya mungkin puasanya ditolak sama Allah, tidak diterima oleh Allah. Puasanya tadi, mungkin niatnya puasa keliru, juga bisa. Tujuannya puasa juga tidak baik, itu juga bisa. Ya. Terus puasanya itu bukan puasa karena Allah, itu bukan. Karena menurut hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih, ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal du'i wal ati. Jadi kam min shaimin, ada banyak orang dari orang-orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan pahalanya puasa, tidak mendapatkan berkahnya puasa, tidak mendapatkan manfaatnya puasa, illal ju' wal ati, kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus. Berarti ini orang yang puasa, banyak orang yang puasa, puasanya ditolak sama Allah. Jadi selamat bergabung Rasul ya. Jadi puasanya itu ditolak sama Allah. Dia tidak mendapatkan berkah puasa, ditolak sama Allah. Makanya percuma sia-sia, karena tidak mendapatkan berkahnya puasa, tidak mendapat manfaatnya puasa, tidak mendapatkan kebaikan puasa, akhirnya perilaku yang buruk, senang menfitnah orang, senang menghina orang, senang menyuap, senang mencuri, ya, senang memanipulasi dan lain sebagainya, karena tidak mendapatkan berkahnya puasa itu tadi. Loh, padahal mereka juga berhaji, berumroh, hampir tiap tahun mereka berhaji, berumroh ke Baitullah, mengunjungi makamnya Rasulullah. Tapi kenapa kok mereka itu masih melakukan kejahatan? Ya. Bahkan yang sudah terkenal menjadi ustadz, punya pondok pesantren, menjadi kiai, menjadi gus, mencabuli santrinya sendiri. Yang dicabuli santrinya itu juga masih muda-muda, masih bau kencur, umur 12, 13 tahun, 15 tahun itu. Dicabuli. Loh, padahal yang ngakuin tadi, yang melakukan itu udah hampir tiap bulan umroh ke Mekah. Wah, sholatnya ya kayak yoyo, kayak hebat-hebat tuh, ngimami masjid yang besar, santrinya banyak, baca Al-Qur'annya juga ngewes, ya, hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi kenapa kok melakukan itu? Ya karena tidak mendapat berkahnya Al-Qur'an. Karena mereka tidak mendapatkan berkahnya haji dan umroh. Jadi hajinya itu tidak sah, ditolak sama Allah. Namanya haji mardud atau umrohnya umroh mardud. Kenapa? Yuk, karena sesuatu yang digunakan untuk melakukan haji atau umroh itu sesuatu yang haram, yang diharamkan oleh Allah. Ya, selamat bergabung Pak. Jadi itu. Makanya kalau orang berhaji, umroh, itu jangan menggunakan uang haram. Gunakanlah uang yang halal. Jadi menabung sedikit demi sedikit, ya. Sampai nanti kalau sudah mencukupi baru berhaji atau umroh. Jangan kelihatan sopo Mekah, pergi ke Mekah, sok umroh, pamerkan. Tapi nggak tahu uang yang kita gunakan ke sana itu uang haram. Ya, terima kasih Pak Krisman. Ya, barakallahu jazakumullahu khairan jazaa. Telah mengirimi love orange, semoga barokah bermanfaat.
Nah itu orang itu nggak tahu bahwa sesuatu yang dilakukan melalui yang haram itu ditolak sama Allah. Ditolak, jelas ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ini hadis sahih, hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih. Dan salah satunya hadis ini tertulis di dalam kitab namanya kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar itu adalah kitab fikih, kitab tentang fikih. Kitab Kifayatul Akhyar itu kitab tentang fikih. Nah, Kifayatul Akhyar ini dijadikan kitab hukum, silabus di Universitas Kairo, di Al-Azhar. Jadi mahasiswa Al-Azhar itu memakai dasar kitab fikihnya itu menggunakan kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar. Ya. Nah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan ada suatu hadis di situ, hadis sahih. Itu ditulis salah satu di situ ditulis. Jadi bunyi hadisnya itu la yuqbalus sholata bi ghairi tahurin. La yuqbalus sholata bi ghairi tahurin. Tidaklah diterima sholat itu tanpa suci. Jadi sholat yang tidak bersih, tidak suci itu tidak diterima. Jadi kalau kita menggunakan sholat itu kita menggunakan pakaian yang haram, itu jelas tidak diterima karena tidak suci. Makanya kita tidak tahu di situ. Makanya kenapa orang sholat kok masih melakukan perbuatan yang keji dan jahat? Ya karena sholatnya tidak diterima oleh Allah. Orang sholat kok masih menyuap, orang sholat kok masih korupsi, masih nyuri uangnya negara. Ya berarti dia tidak diterima sholatnya kan itu. Jadi itu hadisnya la yuqbalu sholata bi ghairi tahurin wala shadaqata bi ghalulin. Tuh. Wala shadaqata bi ghalulin, dan tidaklah diterima sedekah itu bi ghalulin dengan barang yang haram. Sholat tidak suci itu tidak diterima. Sedekah dengan menggunakan barang yang haram juga tidak diterima. Makanya kalau kita melakukan sesuatu menggunakan barang yang haram, bersumber dari sesuatu yang haram, itu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji menggunakan uang haram itu tidak diterima hajinya. Umroh menggunakan uang haram itu tidak diterima umrohnya oleh Allah. Membangun masjid jariyah sedekah masjid menggunakan uang yang haram juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ditolak. Nah, karena amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, ditolak, makanya kelihatannya saja sholat jamaah ke masjid kelihatannya saja. Haji, umroh itu kelihatannya saja. Kelihatannya saja. Tetapi ditolak sama Allah karena menggunakan sesuatu yang haram, yang tidak baik. Ya. Disitulah makanya banyak orang-orang yang tidak mengerti. Ya, selamat bergabung Bu Suniwarti. Ya, Bu Suniwarti, selamat bergabung. Ya, mudah-mudahan mendapat manfaat dan barokahnya Al-Quran. Jadi ini harus kita pahami. Nah, kalau kita menginginkan, ya selamat bergabung Pak Lari, oke. Nah, silakan. Kalau kita menginginkan kebaikan, maka kita harus memulai diri kita dengan kebaikan. Kalau semuanya diri kita ini penuh dengan kebaikan, semuanya yang kita lakukan itu baik, maka insya Allah
apa yang kita terima itu juga akan baik. Tapi kalau diri kita ini ya penuh dengan ketidakbaikan, maka apa yang kita terima itu tidak baik. Jadi kita itu harus melihat diri kita sendiri. Apa yang kita terima itu semua akibat dari perilaku kita sendiri. Kalau kok ada kita ini ya, kalau kita ini kok sampai mendapatkan sesuatu musibah, mendapatkan sesuatu bencana, mendapatkan sesuatu keburukan, maka kita harus koreksi diri kita sendiri. Kenapa kok bisa terjadi? Kan begitu. Kenapa kok bisa terjadi? Dan ayat itu selalu kita baca ayat itu. Tetapi kita ini tidak pernah memahami, tidak pernah mempraktekkan. Terutama bagi orang-orang yang mazhabnya ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yang banyak di Indonesia ini kan orang-orang yang suka melakukan yasinan atau tahlilan. Ya. Kalau ada orang yang meninggal itu kumpul-kumpul melakukan yasin dan tahlil. Itu selalu kita baca ayat itu, ayat Allah itu. Ya. Selalu kita baca, tapi kita tidak pernah memahami, tidak pernah mengerti. Apa ayatnya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Bagi diri kita, kebaikan kita itu apa yang sudah kita lakukan. Sudah kita amalkan, kita lakukan, kita ini mendapat kebaikan. Wa 'alaiha ma kasabat. Dan celakanya diri kita itu juga akibat apa yang sudah kita lakukan. Itu loh. Jadi kalau kita ini melakukan suatu kebaikan, ya kita akan mendapat kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita itu melakukan kejahatan, ya kita akan mendapatkan balasan dari kejahatan itu. Itu yang tidak pernah dipikirkan oleh kita-kita ini. Makanya kita dalam kehidupan sehari-hari itu harusnya mengerti tentang itu, harusnya paham. Tiap hari dibaca itu kalau ada orang tahlil yasin al-pagi, kalau di langgar-langgar masjid-masjid itu, ya, setiap Kamis malam Jumat itu dibaca itu tahlilan itu, ayat itu dibaca. Tapi ya anehnya kenapa? Lalu sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan sholat, sudah melakukan puasa, sudah melakukan haji, sudah umroh, tak tahunya dia masih melakukan kejahatan, kan ya berarti tidak diterima amal ibadahnya, ya tidak diterima. Ya itulah, kalau kita tidak diterima oleh Allah ibadah kita, maka kita akan terjerumus dalam kejahatan-kejahatan. Kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah, kita akan terjerumus dalam kejahatan. Itu. Maka kita harus koreksi diri. Ya, selamat bergabung Bu Deldesu. Ya silakan multi aja, nanti kan insya Allah bisa naik. Multi aja. Ya terima kasih semuanya, Pak Sembara. Ya terima kasih, selamat bergabung. Jadi kita disitulah pentingnya kita memahami ya ayat Al-Quran itu kita pahami benar-benar
lalu kita terapkan pada diri kita sendiri. Jadi apa yang kita peroleh itu adalah hasil kerja kita. Apa yang kita dapatkan musibah itu juga hasil kerja kita, semuanya hasil perbuatan kita. Makanya di ayat itu tadi disebutkan ya, itu laha makasabat wa alaiha makasabat. Laha, keuntungan diri kita itu adalah apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan, maka kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan pahala, mendapatkan bayaran dari apa yang sudah kita lakukan. Wa alaiha, dan celakanya diri kita adalah maktasabat, dari apa yang juga sudah kita perbuat, kita lakukan. Nah, itu harus digarisbawahi. Jadi kalau kita ini kok mendapatkan musibah, mendapatkan celaka, berarti itu dari perbuatan diri kita sendiri. Ya, tuh, ya, teman-teman sekalian, itu ayat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Ya, kita dapat barokahnya Al-Quran. Ya, mendapat barokahnya Al-Quran, mendapat karunia dari Allah, mendapat syafaatnya Al-Quran, sehingga dengan Ramadan ini ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diampuni dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita masa lalu, ya, terus kita diberikan kehidupan yang jauh lebih baik nanti setelah bulan Ramadan, karena mendapatkan berkahnya Ramadan. Ya, itu teman-teman sekalian ya. Kita lanjutkan dengan baca sholawat dulu ya, biar tidak jenuh. Jadi kita lanjutkan ngajinya. Kita bersolawat dulu, sholawat. Kita lanjut dengan sholawat Aduna ya. Semoga dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, terima kasih untuk itu. Terima kasih atasnya, palanya. Semoga barokah. Ya, semoga barokah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء تدونا في الدنيا وزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Ya, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa kita karena berkah Ramadan. Karena kita melakukan ibadah Ramadan. يا ويل الإسعاد والعطاء والغربات وراتل الإسعاد إنكم بحضرا سعدونا بالدنيا فزونا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء تدونا في الدنيا تدونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut selawat asgil ya. Mudah-mudahan nanti Allah melimpahkan rahmatnya dan Rasulullah Muhammad SAW melimpahkan syafaatnya kepada kita semua. Kita lanjut selawat tasbih. Terima kasih sudah hadir. Sudah berkenan bertemu dan mengirim surat Quran sudah semua Al-Quran dan sahabat Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azli للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزل للظالمين بالظالمين واردنا من بين الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعزل للظالمين بالظالمين اللهم صل
أجمعين. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendukung like saya, sudah menonton like saya, sudah memberikan tips. Mudah-mudahan Allah membalasnya lebih banyak. Ya, kamu khairan jaza. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lizalimin bizalimin. من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأذل للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأذل للظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan saya. Terima kasih dukungannya. Jazakumullahu khairan jaza. Semoga Allah membalas teman-teman sekalian dengan balasan yang sebaik-baiknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lizalimin bizalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli lizalimin bizalimin. من بين الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأذل للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأذل للظالمين بالظالمين. خالقنا من بين الظالمين وعلى
syafaat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sihir tanpa waton ya. Sihir tanpa waton kita lanjutkan. Selamat bergabung. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa taraji. Asbata ya jiratal alami. Kelawan muji maring pangeran, maring rahmat lan kenikmatan, dina waline tanpa pitungan, dina waline tanpa pitungan. Subala kanca priya wanita, aja mung ngaji syariat bloko, wis pinter dongeng nulis lan maca, tembe murine bakal sangkara, tembe murine bakal sangkara. Ate kang hafal Quran hadise, tenang ngawirke marang liyane, kabire dhewe dadi kaseki, sisi kotor hati akale, yen isi kotor hati akale, gampang kabutuh nafsu angkara, ing pepae sing kepyaring donya, iri lan meri sugiye tangga, mula atine peteng lan ento, mula atine peteng lan ento. Ayo sedulur dong lalekake, wajib ngaji sak pranatane, ngandalake iman tauhide, aku sing mulya matine, aku sing mulya matine, anggaran kole aku atine, karana mapan sarine lamune, aku toreko
tanpa tinulis bisa diwaca iku wajanan guru kita entan cepake entan cepake mantir hati dan pikiran merasuk ing badan kabeh jeroan mujizat rasul dadi pedoman minangka dalan mandine iman minangka dalan mandine iman lawan Allah Maha suci kudu rangkulan winalan wengi ditirakati diri adoi titir lan kulo nganti titir lan kulo nganti uripe ayam rumangka aman gunung merasa tanda iman sabar narima najan pas-pasan ape dinanti saking pengiran ape dinanti saking pengiran lawan konco dulur lan tangga tanpa rukun aja dursila iku wajangan rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo nglakoni kabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asara tata zahire nanging mulya makom rajati ananging mulya makom rajati namun alatra ilmu kasane ora kesasar wong lan sukmane ing kadang Allah swarga manggone foto maite foto maite alamun alik ya Rabbi asani wa taraji akbar sayadi rasal alami ya uhailal budi wal karami ya uhailal budi wal karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi
Ya teman-teman sekalian, kita lanjutkan doa ya. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak cucu kita, semoga menjadi orang yang berguna dan bermanfaat ya. Orang yang mendapat ridhonya Allah, orang yang selalu perilakunya dimanapun itu dimuliakan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang menjadi maqamam mahmudah, jadi orang-orang yang terhormat dimanapun berada, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mari kita bersama-sama berdoa untuk keluarga kita, untuk anak cucu. Sebelum kita berdoa, kita wasilah dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, junjungan kita. Semoga nanti mendapat barokahnya Rasulullah, mendapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita wasilah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya, Waliyul Kutub, Sultan Auliya, rajanya para wali dan wali kutub. Semoga kita dapat barokahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ila hadirin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa bi salatu wa bi karamati wa bi barakati wa bi sawati wa bi wa dunya wa la ghairu bi barakati wa bi hadiyatallahul Fatihah. A'udzu billahi. Usan ila ruhi Sultanul Auliya wa wali kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya wa wali kutub. Wa salatu wa bi karamati wa bi barakati wa bi barakatil Fatihah. Fatihah. Usan ya sadina wa arwahina wa nufusina wa li ahlina wa usana li auladina wa dzurriyyatina. Untuk kita semua, untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita, semoga mendapat barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di tempatnya maqamam mahmudah, tempat yang maqamam mahmudah, tempat yang terpuji, dipuji oleh Allah, dipuji oleh manusia, dipuji oleh malaikatnya Allah, dan dipuji oleh semua. Bi barakatul Fatihah, hadiyatul Fatihah. A'udzu billahi. Iya karena betul ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran wa hamdan katsiran wa hamdan naimin wa hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Bi barakati syahri Ramadan, bi barakati shaumi bi syahri Ramadan, bi barakati qiraatil Qur'ani bi syahri Ramadan, bi barakati qiyamil lail bi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wardo anna, wardo alihatana, wardo auladana, wardo dzurriyyatana. Allah, berikanlah ridho kepada kita semuanya. Berikanlah ridhomu kepada seluruh keluarga kita semuanya. Berikanlah ridhomu ya Allah kepada anak-anak kita semuanya. Berikanlah ridhomu ya Allah kepada anak cucu-cucu kita semuanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Wa hayyi' lana min amrina rasada.
وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحة الأجساد وقوتها ومكارم الأخلاق وسلامها وعوان الرجاء وشفاعتها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى المدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات رب يسر ولا تؤسر رب يسر ولا تؤسر رب يسر ولا تؤسر رب يسر لنا جميع أمورنا في الدين والدنيا والآخرة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة Selamat bergabung Pak Ahmad PTI ya. PT atau PTI? PT. Satuan Iman Tauhid Indonesia. Ya, selamat bergabung. Ya Pak, mungkin besok kita bisa lanjut lagi. Tadi saya sudah live menyampaikan ayatul qauliyah dan kauniyah. Besok insya Allah kita jelaskan tentang tafsirannya di tafsir surat Munir. Ya, yang tafsir Munir ya, yang melalui penafsiran tafsir Munir ini yang ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa kita ungkap di situ apa pengertiannya yang dimaksud dengan alladzina yashtaruna dhalalatal huda. Nah, itu selanjutnya nanti kita bahas di situ dari tafsir Munir. Insyaallah kita bertemu kembali teman-teman sekalian ya. Besok kita bertemu kembali insya Allah kalau tidak ada udzur, karena kemarin beberapa hari ada udzur, cuacanya buruk, hujan terus sehingga saya tidak bisa live. Baru hari ini tadi bisa. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya Al-Quran, barokahnya Al-Quran dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian ya, jadi kita akhiri dengan bacaan selawat ya Nabi salam ya. Mengakhiri jumpa kita bacakan selawat Nabi salam. Sampai jumpa teman-teman sekalian ya. Dengan terakhirnya selawat ya Nabi salam terakhir kita besok insya Allah kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan iman. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika as-salawatu alaika. Nabi salam
Semoga kita mendapat barokahnya Ramadan. Anta Ramadan, anta Badrun, anta Nurul fawqa nuri, anta Hidayatu awali, anta Miftahus suduri, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika. Ya Nabi ya Muhammad ya Rasulullah ini ya Muayyad ya Muhammad ya Imam al-Qiblatain ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton live saya, mengikuti live saya. Mudah-mudahan mendapat barokah dan syafaatnya Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berakhirnya selawat ini makin berat dibandingkan. Marwa wajhaka ya karimal walidaini, auzuka rabbil mukabat wirna yauman nuzur, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika. Muhammad al-afu minkum wabila taufiq wal hidayah wabiridho wal inayah ihdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.